Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa pada kegiatan kita siang hari ini. Alhamdulillah, siang hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, untuk kegiatan kita siang hari ini nanti adalah kegiatan kuliah praktisi yang akan ditemani oleh salah satu narasumber yang insya Allah juga sudah sangat mumpuni di bidangnya untuk memaparkan hal-hal terkait kegiatan pembelajaran khususnya di jenjang SD ya, terkait implementasi kurikulum Merdeka. Eh, Nama beliau, Alhamdulillah beliau juga sudah bergabung di Zoom kita kali ini kepada Ibu Siti Nurmiati. Selamat siang, Ibu Siti. Ji, selamat siang Ibu. Oke, baik. Apa kabarnya, Bu Siti? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Siti. Alhamdulillah. Semoga nanti kita bisa bertemu di dunia nyata, Bu Siti ya. Kalau siang hari ini masih di dunia maya. Oke, Amin. baik. Sebelum dimulai pemaparan dari Ibu Siti, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Nama lengkap beliau adalah Ibu Siti Nurmiati dan instansi beliau ada di SD Islam Terpadu Ukhuwah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian pengalaman beliau juga sudah cukup banyak dalam hal implementasi kurikulum Merdeka ini, diantaranya yaitu sebagai guru penggerak Angkatan 2, kemudian juga pengajar praktek pendidikan guru penggerak Angkatan 5, dan juga sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dan 11. Demikian ya Bu Siti ya. Oke, baik. Dan mohon izin juga saya menyampaikan Bu Siti bahwa di sini eh, yang mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa dari Prodi PGSD semester 5 dan juga mahasiswa dari Prodi PTI, Pendidikan Teknologi Informasi, yang mana hari ini sesuai dengan mata kuliahnya yaitu terkait pengembangan pembelajaran, khususnya nanti salah satunya di jenjang sekolah dasar. Jadi nanti besar harapan saya di sini adik-adik mahasiswa bisa menyerap materi yang disampaikan oleh Bu Siti dengan baik. Dan nanti jika ada hal-hal yang belum jelas atau ingin digali lebih dalam, silahkan nanti bertanya pada saat sesi tanya jawab setelah pemaparan materi dari Ibu Siti Nurmiati. Demikian Ibu Siti, apakah sudah siap untuk share screen? Ini sudah siap Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Saya serahkan ke Ibu Siti. Silahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik mahasiswa. Kalau biasanya kan saya itu pertemuan cuma dengan para bapak ibu guru di SD ataupun di jenjang sekolah yang lain. Ini pertama kalinya nih ikut bergabung dalam kuliah untuk mahasiswa lah. Jadi em, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Di sini saya mendapat informasi bahwa waktu untuk paparan hari ini 30 menit, kemudian 30 menitnya dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Nah, jadi silahkan nanti adik-adik mahasiswa, kalau misalkan ada hal-hal yang saya sampaikan itu kurang jelas atau perlu konfirmasi, itu silahkan nanti ditanyakan. Karena yang saya sampaikan ini sifatnya apa yang pernah saya lakukan, apa yang saya pernah terapkan untuk pembelajaran IPA khususnya di SD. Oke. Izin saya share layar dulu. Ibu Jana sudah dijadikan co-host kah saya? Sudah? Kok nggak bisa ya? Ini sudah Bu Siti, Oh sudah. co-host. Oke sudah.
Baik, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai bagaimana pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, khususnya di SD, dan yang kita bahas itu adalah mengenai pembelajaran IPA. Sebagai informasi adik-adik bahwa dalam kurikulum Merdeka tidak ada lagi yang namanya IPA untuk jenjang SD, tetapi eh, mata pelajarannya itu gabungan antara IPA dengan IPS, sehingga mata pelajarannya itu menjadi IPAS. Nah, mungkin itulah nantinya ketika saya menyampaikan akan memasukkan beberapa konten yang mungkin adik-adik mahasiswa itu kenal itu adalah konten IPS. Kok saya sampaikan nih pada forum ini, itu karena pada pembelajaran dalam kurikulum Merdeka di SD, IPA dan IPS itu gabung menjadi satu, menjadi IPAS. Sebelumnya, saya mau menanyakan nih, mungkin adik-adik mahasiswa bisa dituliskan di kolom chat. Kalau adik-adik mahasiswa sendiri mungkin kata Merdeka Belajar itu udah familiar lah, tapi boleh dituliskan di kolom chat apa yang adik-adik mahasiswa, apa yang adik-adik ketahui mengenai konsep Merdeka Belajar itu seperti apa. Jadi boleh dituliskan di kolom chat. Saya akan juga sambil pantau. Saya kasih waktu mungkin 2 menit ya. Nanti baru kemudian saya masuk ke bagaimana implementasinya. Karena konsep Merdeka Belajar inilah yang menjadi salah satu pondasi bagi seorang guru, baik itu guru PAUD sampai guru SMA, SMK, bagaimana mereka merancang desain pembelajaran yang nantinya akan diterapkan di kelas. Jadi konsep Merdeka Belajar ini perlu kita pahami bersama. Apalagi nanti adik-adik nantinya insya Allah akan terjun menjadi seorang pendidik. Silakan dituliskan. Nanti mungkin sambil di sesi tanya jawab saya akan coba baca apa yang adik-adik ketahui mengenai konsep Merdeka Belajar. Oke, mungkin cukup ya. Saya lanjut ke slide berikutnya. Jadi Merdeka Belajar itu yang menjadi salah satu fondasi bagi seorang guru dalam merancang pembelajaran. Itu adalah sistem pendidikan yang dia lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada siswa. Nah, makanya 3 hal inilah yang menjadi dasar bagi seorang guru ketika dia mau merancang pembelajaran itu nantinya diterapkan di kelas seperti apa. Kemudian di sini saya kenalkan dulu, sebelum nanti saya paparkan bagaimana implementasinya di sekolah atau di kelas. Dalam kurikulum Merdeka, adik-adik, ada beberapa prinsip. Yang prinsip ini akan menjadi acuan juga bagaimana seorang guru itu merancang pembelajaran di kelas. Bukan hanya berlaku untuk mata pelajaran IPA, tetapi berlaku untuk semua mata pelajaran. Yang pertama, pembelajarannya itu harus interaktif. Yang kedua, pembelajarannya itu inspiratif. Yang ketiga, pembelajarannya itu menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, baik secara individu ataupun secara berkelompok. Kemudian ini yang lebih terkuatkan ketika sekolah itu menerapkan yang namanya kurikulum Merdeka. Dalam pembelajaran diharapkan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa atau ide-ide dari siswa, kreativitas siswa, kemandirian sesuai dengan bakatnya masing-masing, sesuai dengan minatnya masing-masing, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Itulah kenapa dalam kurikulum Merdeka ada yang disebut dengan asesmen formatif awal. Atau dulu ketika kurikulum Merdeka itu baru digaungkan di tahun 2021, disebut dengan istilah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu bukan hanya untuk mengetahui bagaimana kemampuan kompetensi pembelajaran siswa dalam hal kompetensi pelajaran, tetapi bagaimana minat mereka, bagaimana bakat mereka, yang diharapkan dengan setelah itu kita tahu bakat mereka, minat mereka seperti apa, psikologis mereka seperti apa, disitulah guru nanti akan merancang pembelajaran yang bisa memfasilitasi semua kebutuhan dan semua profil ataupun gaya belajar siswa. Nah, di sini berhubung saya
di tahun 2021 ketika SDIT Ukhuwah itu menerapkan kurikulum merdeka karena kami adalah sekolah penggerak angkatan pertama, jadi diminta oleh Kemendikbudristek untuk melaksanakan, mengimplementasikan kurikulum merdeka di tahun awal, itu 2021, jadi dilaksanakan mulai dari kelas 4. Nah, di kelas 4, tahun berikutnya melaksanakan lagi, dan saya dipindah, awalnya kelas 4, dipindah ke kelas 5, kemudian di tahun ketiga, dipindah lagi ke kelas 6, sekarang di tahun keempat, kembali di kelas 6. Jadi sekitar 4 tahun kami sudah melaksanakan kurikulum merdeka. 3,5 tahun karena sekarang masih proses menuju 4 tahun. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana proses pembelajaran kami, mulai dari saya akan menyampaikan bagaimana pengalaman belajar anak-anak ketika di kelas 4, di kelas 5, dan di kelas 6. Nah, di sini sebelum saya sampaikan, ada yang perlu dilakukan oleh guru ketika mau menyusun perencanaan pembelajaran. Yang pertama, analisis CP. CP inilah yang nantinya akan menjadi acuan bagi setiap sekolah. Walaupun mereka itu menerapkan Merdeka Belajar, tetapi capaian pembelajarannya itu sama. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia itu sama. Tinggal bagaimana mencapai capaian pembelajaran itu yang dibebaskan kepada setiap sekolah untuk merancangnya. Kemudian di tahap kedua, guru juga menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya. Baru nanti di tahap ketiga merencanakan pembelajaran dan asesmennya. Baru kemudian implementasi dalam pembelajaran di kelas. Nah, di sini saya cuma memperlihatkan fotonya ya adik-adik. Saya akan menyampaikan langsung saja bahwa di kelas 4, salah satunya itu ada CP yang kontennya itu bagian tubuh manusia. Nah, di sana yang kami bahas kepada anak-anak itu adalah mengenai alat indera. Nah, jadi alat indera itu kan ada 5 nih yang dipelajari biasanya di SD untuk siswa kelas 4. Baik itu indera peraba, indera perasa, dan yang lainnya. Jadi anak-anak itu diberikan percobaan lah ibaratnya. Tapi dengan cara anak-anak. Makanya di sini mungkin adik-adik lihat itu mereka kayak sambil ketawa-ketawa, tapi di sana mereka pada proses melakukan percobaan. Ketika temannya itu menutup mata temannya yang lain, itu sambil ketawa-ketawa tuh. Kemudian disuapi oleh temannya yang lain, bagaimana kepekaan indera perasanya. Nah, dari situ anak-anak bisa mempelajari bahwa lidah itu ada bagian-bagian pada lidah yang peka terhadap suatu rasa tertentu. Lidah ini peka terhadap rasa ini, lidah ini peka terhadap rasa ini. Nanti setelah itu baru anak-anak diberikan pemahaman bersama-sama mengenai bagian-bagian lidah itu apa, fungsinya lidah itu apa. Setelah dapat konsep tersebut, baru diperlihatkanlah gambar penampang lidah, gambar penampang mata itu seperti apa, dan yang lainnya. Jadi kelima alat indera itu diuji cobakan kepada siswa. Di sini saya cuma memasukkan beberapa foto yang menjadi perwakilan saja. Nah, baru kemudian setelah mereka dapat pemahaman itu, di pertemuan berikutnya, mereka akan mencoba membuat produk mengenai bagaimana sih struktur pada mata, bagaimana sih bagian-bagian pada lidah, mereka gambar, dapat nih informasi terkait bagian-bagian lidah itu seperti apa, bagian-bagian mata seperti apa. Baru kemudian untuk mencapai pemahaman, mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan, anak-anak membuat model alat indera dengan kondisi psikologis anak-anak. Bagaimana main plastisin, tetapi di dalam plastisin ini termuat pemahaman mereka terhadap bagian-bagian alat indera, entah itu indera pendengaran, indera penglihatan, indera pengecap, ataupun yang lainnya. Disinilah yang kita tekankan, tantangannya ada, tetapi kita juga memperhatikan bagaimana kondisi psikologis siswa. Ini untuk yang kelas 4 ya, adik-adik. Sebenarnya mata pelajaran yang lain ataupun konten-konten pembelajaran yang lain itu juga seperti itu teknisnya. Kemudian untuk kelas 5, ini mohon maaf, foto pendukungnya itu saat saya cari di dalam komputer, di dalam HP ternyata tidak ada, karena pada saat itu HP saya sedang rusak, sehingga semua foto waktu anak-anak kelas 5 itu semuanya
raib, tidak ada. Jadi sama halnya ketika saya mengikuti anak-anak kelas 4 tadi naik ke kelas 5, ada salah satu konten pembelajaran mengenai sistem peredaran darah. Nah, tadi saya sudah menyinggung ya adik-adik bahwa eh, ases ketika kita menerapkan kurikulum Merdeka, asesmen formatif awal atau asesmen diagnostik itu perlu untuk dilakukan. Boleh dilakukan di awal semester, boleh dilakukan di setiap cakupan materi pelajaran, dan boleh di setiap pertemuan. Jadi ada 3 kondisi yang dibebaskan kepada guru mau melakukan asesmen formatif awal atau asesmen diagnostik itu kapan. Nah, di sini kemarin itu saya mencoba melakukannya itu di awal semester. Sistem peredaran darah ini adalah salah satu materi yang kami susun, kami letakkan, akan diajarkan, akan dipelajari bersama di awal semester 1, di semester 1. Nah, saya kemudian memberikan pertanyaan kepada siswa saya. Yang saya tanyakan adalah, jika kalian nantinya akan mempelajari sistem peredaran darah atau mempelajari tentang darah, apa yang ingin kalian pelajari? Nah, dari situ ternyata eh, banyak jawaban anak-anak dan itu bervariasi. Ternyata malah adik-adik, anak-anak itu mereka ketertarikan terhadap darah itu lebih condongnya kemana? Mereka lebih condongnya ke kontekstual terhadap apa yang mereka rasakan dalam kondisi mereka. Mereka malah pengennya itu eh, pengen belajar tentang golongan darah, Bu. Pengen tahu maksudnya itu yang golongan darah apa yang tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah itu maksudnya gimana sih, Bu? Malah itu pertanyaan mereka. Jadi mengenai peredaran darah besar, peredaran darah kecil, bagian-bagian darah, mereka tidak terlalu excited, bahkan tidak dari 100 lebih siswa, 104 siswa di angkatan itu tidak ada yang menuliskan tentang pengen tahu bagaimana darah itu beredar. Hanya sepersekian persen ya menuliskan seperti itu. Paling banyak adalah mereka pengen tahu bagaimana sih menentukan golongan darah. Nah, di situ padahal nih adik-adik, materi mengenai golongan darah itu kan tidak diajarkan untuk di SD, tetapi mereka tertariknya di sana dan itu perlu kita fasilitasi karena dengan keinginan mereka itu kita tampung, kita dengarkan, disitulah kepemilikan mereka terhadap pembelajaran itu akan lebih baik, akan lebih besar, dan otomatis motivasi internal mereka untuk belajar itu akan lebih baik. Jadi yang saya lakukan adalah kami tetap mengajarkan mengenai bagaimana darah itu beredar, kemudian bagian-bagian pembuluh darah itu seperti apa, tetapi inilah nyamannya, inilah mudahnya Merdeka Belajar. Guru itu dibebaskan untuk menentukan em, urutan pembelajaran itu seperti apa, alokasi waktunya seperti apa, apakah boleh ditambah dengan konten tambahan pelajaran lain, itu boleh, asalkan capaian pembelajaran yang tadi saya sebutkan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek itu sudah terpenuhi. Nah, jadi anak-anak kemudian setelah mereka ternyata kebanyakan menuliskan tentang hal ini, saya melakukan kerjasama nih dengan UKS. Kebetulan sekolah kami ada UKS-nya dan kayaknya hampir seluruh sekolah itu memiliki UKS. Nah, di situ koordinasi nih dengan guru di UKS menanyakan apakah bisa misalkan untuk siswa kelas 5 melakukan pengecekan golongan darah. Nah, ternyata ala kulihal mungkin apa ya, suatu kebetulan yang luar biasa juga pada tahun itu UKS juga memiliki rencana untuk melakukan pengecekan golongan darah, tetapi hanya untuk siswa kelas 6. Nah, disitulah kami melakukan komunikasi. Kalau ternyata kertas atau alat untuk pengecek golongan darah ini ada berlebih, maka saya langsung bilang ke guru di UKS atau petugas UKS untuk bisa disisakan agar bisa dilakukan sebagai tambahan pembelajaran untuk siswa SD kelas 5. Alhamdulillah ternyata hampir ada 40 lembar untuk kertas pengecekan golongan darah ini sehingga pada tahun
2 tahun yang lalu, kebetulan kelas 5 itu ada 4 kelas adik-adik. Setiap kelas itu jumlahnya hampir 30-an semuanya. Jadi kami berencana dengan semua wali kelas yang mengajar di kelas 4 untuk mendata berapa siswa yang mau bersedia darahnya itu dicek ada di golongan darah apa. Itu juga koordinasi nih dengan orang tua supaya orang tua juga mengetahui. Dan kemudian ternyata memang alhamdulillah juga anak-anak itu banyak yang pengen pengen tahu. Nah, di situ pada saat pelajaran pas yang kami lakukan adalah pihak UKS datang ke kelas adik-adik. Jadi pihak UKS datang ke kelas-kelas, pihak UKS yang menusuk bagian jari tangan mereka, kemudian ditempelkan pada kertas pengecek ini. Lalu anak-anak itu saya tantang dengan sedikit pengetahuan mengenai bagaimana menentukan golongan darah. Saya cuma menantang, coba nak kalian tentukan kira-kira kalau warnanya seperti ini atau jadinya seperti ini, menggumpalnya seperti ini, kira-kira itu golongan darahnya apa ya? Sebenarnya hanya berawal dari minat anak, lalu ditantang sedikit, dan ternyata setelah anak-anak menguji cobanya, mereka menyampaikan dugaan sementara mereka, banyak dari anak-anak yang jawaban golongan darah yang dicek itu jawabannya itu benar, dan itu setelah dilakukan validasi oleh tim UKS. Dan dari situlah saya melihat berdasarkan hasil refleksi pembelajaran, karena biasanya kami selesai pembelajaran itu selalu dilakukan refleksi terkait pembelajaran yang dilakukan, apa yang mereka belum pahami, apa yang mereka masih kesulitan, apa yang sudah dipahami, apa yang mereka rasakan, apa hal yang menarik, itu biasanya kami tanyakan. Dalam materi sistem peredaran darah ini adalah salah satu materi yang menurut anak-anak mereka suka. Berarti prinsip pembelajaran kebermaknaannya itu sampai kepada anak-anak. Dan harapannya memang pada kurikulum Merdeka itu kebermaknaan pembelajaran yang diharapkan. Nah, jadi ini satu dari sekian apa yang kami lakukan ketika mempelajari tentang sistem peredaran darah. Anak-anak juga dulu itu waktu materi sistem pencernaan, berhubung kelas 5 itu saya megang kelas putri. Jadi adik-adik kelas 5 putri itu makan siangnya, kebetulan sekolah kami itu adalah sekolah yang full day. Jadi dari pagi 7.30 masuk sampai pukul 5 sore. Setengah 5 sampai 5 sore itu baru pulang. Otomatis oleh sekolah itu ya kan makan siang. Nah, jadi eh, beberapa anak-anak, kalau yang putri biasanya sering tidak banyak makan. Ketika kita katanya diet. Bayangkan adik-adik SD masih kecil, udah terpikir untuk diet. Nah, dari situ kan kita tahu, oh ternyata anak-anak ini perlu dipahamkan terkait kebutuhan kalori dalam kalori harian anak-anak itu semestinya bagaimana sih perlunya. Nah, maka kita sebagai guru ketika menghadapi kondisi seperti itu, kita dibebaskan dalam kurikulum Merdeka ini untuk menyisipkan materi yang menurut kita itu penting untuk anak-anak ketahui. Nah, itulah kenapa pada tahun tersebut juga saya menambahkan materi mengenai jumlah kalori makanan harian. Nah, di situ anak-anak ditanyakan mengenai mereka makan sarapannya apa, kemudian makan siangnya apa, makan malamnya apa, lalu diberikan data informasi kalori harian untuk siswa SD itu berapa, untuk jenis-jenis makanan-makanan tertentu itu berapa kira-kira kalori untuk satu kali sajian, itu diberikan kepada anak-anak dan mereka sendiri yang menganalisa kira-kira kebutuhan kalori harian berdasarkan asupan makanan yang mereka dapatkan dari pagi sampai malam atau dari pagi sampai sore untuk siswa-siswa tertentu, apakah itu terpenuhi atau tidak, atau malah berlebihan. Nah, di situ juga dilakukan kerjasama dengan orang tua agar nantinya mereka juga bukan hanya mencoba menghitung kalori harian mereka, tapi juga bisa berdampak menghitung kalori harian anggota keluarga di rumah. Tuh, kalau yang untuk pembelajaran yang lainnya itu mungkin sama dengan
dengan yang adik-adik sudah ketahui pada umumnya. Jadi saya cuma ingin menekankan bahwa dalam kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar sekarang yang kita banyak dengar, guru itu diberikan kebebasan mencapai capaian pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi dan karakteristik siswa di sekolah. Jadi bisa saja apa yang saya lakukan itu berbeda dengan yang dilakukan oleh guru dari sekolah lain. Mungkin saja saya mengajarkan sistem peredaran darah itu untuk kelas 5, tetapi sekolah yang lain mengajarkan sistem peredaran darah itu untuk siswa kelas 6. Karena pada kurikulum Merdeka ini capaian pembelajaran yang satu paket penuh tersebut itu dicapai untuk 2 tahun. Jadi fase B itu kelas 3 dan 4, fase C itu kelas 5 dan 6. Terserah guru, disesuaikan oleh guru mau mengajarkannya di jenjang kelas berapa. Oke, selanjutnya yang ini kelas 6 sistem tata surya. Tadi saya sempat mendengar dari Ibu Patkul katanya ada teknologi informasi ya, kalau nggak salah. Nah, di sini kami menggunakan untuk materi sistem tata surya. Materi ini memang materi yang sangat disukai oleh anak-anak. Jadi kami kami alokasi dalam beberapa kali pertemuan. Diawali dengan anak-anak itu bikin puzzle dulu. Jadi ada puzzle yang kami sediakan, mereka susun, itu adalah pemantik awal bagi anak-anak untuk mengetahui hal awal yang perlu mereka ketahui mengenai sistem tata surya itu apa. Apa saja anggota-anggota tata surya itu pada bagian ini ya adik-adik. Kemudian kami lanjutkan atau saya lanjutkan dengan saya menggunakan teknologi yang namanya augmented reality dengan bantuan Canva. Jadi saya print, kemudian barcode ini akan di-scan oleh siswa menggunakan aplikasi Assembler Edu. Nah, di sini anak-anak bisa dari barcode ini mereka bisa melihat secara model 3 dimensinya matahari itu seperti apa, kemudian planet-planet Saturnus, Uranus, Merkurius, bumi itu seperti apa, itu mereka bisa melihat secara langsung dengan memutar-mutar bagian-bagian pada HP-nya ini. Jadi model 3 dimensinya akan muncul. Kemudian setelah itu baru mereka secara bergantian, jadi ini kemarin saya bagi menjadi 8 kelompok, menyesuaikan 8 anggota tata surya, mulai dari Merkurius sampai ke Neptunus. Nah, jadi 8 kelompok, nanti setiap kelompok itu akan berpindah ke posisi-posisi yang berbeda. Di setiap posisi, di setiap pojok itu akan menampilkan kertas berisi informasi sedikit mengenai planet itu dan scan barcode untuk mereka scan terkait mode 3 dimensi atau keterangan tambahan planet tersebut. Udah nih, mereka nanti akan dapat nih, karena berpindah, jadi guru hanya tinggal menginstruksikan dalam 2 menit mereka dapat informasi ini, mereka boleh dicatat, boleh diingat, silahkan. Nanti ketika saya bilang pindah, maka mereka akan berpindah ke pojok yang lain. Sehingga pemahaman mengenai bagian-bagian planet atau planet-planet dalam tata surya itu mereka dapatkan. Baru kemudian di sini anak-anak saya berikan kebebasan. Nah, disinilah minat anak-anak kita asah. Berhubung saya juga mengikuti angkatan yang saya gambarkan ini, yang ada di layar ini adalah angkatan yang saya ikuti mulai mereka kelas 4, mereka naik ke kelas 5 saya ikut, mereka naik ke kelas 6 saya juga ikut. Jadi terkait kebutuhan belajar ataupun karakteristik belajarnya ataupun profil belajarnya itu sudah banyak saya ketahui karena sudah mengikuti selama 3 tahun. Nah, jadi anak-anak itu udah terbiasa untuk melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya pilih atau saya terapkan diferensiasi produk. Nah, jadi anak-anak saya persilahkan mereka mau membuat produk hasil belajarnya itu berupa apa?
mau mereka menyampaikan pemahaman mereka mengenai sistem tata surya ini dalam bentuk cerita, silahkan. Dalam bentuk role play, silahkan. Dalam bentuk infografis atau ibaratnya poster lah adik-adik, itu juga silahkan. Jadi anak-anak udah terbiasa untuk menentukan mereka itu maunya menampilkan hasil belajarnya itu seperti apa. Kemudian baru nanti di akhir dilakukan penilaian akhir pembelajaran. Ini kemarin saya menggunakan kuisis paper mode. Jadi anak-anak memperlihatkan barcode, saya scan, nanti di layar akan ketahuan jawaban yang benar itu siapa, jawaban yang salah itu siapa, berapa skor nilai mereka itu juga langsung ketahuan. Ini untuk kelas 6 ya Bapak adik-adik. Kemudian tadi sudah saya sentil sedikit bahwa dalam di SD kata pelajarannya itu adalah IPAS. Jadi sosialnya juga ada ya adik-adik. Nah, di sini saya menambahkan sedikit saja mengenai bagaimana implementasi pembelajaran di SD untuk bagian sosialnya. Jadi di CP fase C ada yang namanya siswa itu mengetahui dan memahami bagaimana konsep ekonomi kreatif dan bagaimana pengimplementasiannya. Nah, di sini enaknya kurikulum merdeka adalah kita bisa menentukan alur pembelajarannya. Kita bisa menentukan urutan setelah pelajaran A, setelah materi A, materi B, mau materi apa sih? Itu kita dibebaskan. Beda dengan kalau di kurikulum sebelumnya itu kan setelah materi 1, 2, lanjutnya harus ketiga. Nggak boleh tuh langsung ke 6, nggak boleh diacak. Nah, kalau di kurikulum merdeka itu boleh kita acak. Mengacaknya sesuai apa? Sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan karakteristik siswa. Karena itulah seringkali ketika kita atau kami menyusun suatu pembelajaran selama satu tahun atau selama satu semester, ada diskusi antara guru mata pelajaran ini dengan guru mata pelajaran ini. Nah, seperti yang adik-adik ketahui kan, di kurikulum merdeka itu ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan di tahun tadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema yang kami angkat itu adalah tema kewirausahaan. Nah, karena itu saya meletakkan materi mengenai ekonomi kreatif itu di semester 2. Karena jadwal proyek untuk tema kewirausahaan itu dilakukan di semester 2. Nah, jadi ibaratnya kan adik-adik kita itu dengan satu kali dayung tapi 2-3 pulau terlampaui. Dengan mengintegrasikan pembelajaran dengan proyek itu bisa membuat kebermaknaan belajar, menantangnya bagaimana, inspirasinya itu seperti apa, kreatifnya itu seperti apa, itu bisa bernilai lebih. Nah, di sini ekonomi kreatif yang kami kolaborasikan dengan proyek adalah terkait pembuatan tapai. Nah, jadi di sini saya berkolaborasi dengan seluruh guru di jenjang kelas 6 melakukan proyek pembuatan tapai ini. Diawali dengan apa? Anak-anak merasakan dulu tapai itu seperti apa sih? Karena di sekolah kami, wallahu alam kalau di sekolah lain ya adik-adik, di sekolah kami ada siswa yang belum pernah sekalipun merasakan tapai. Bayangkan, jadi ketika diuji cok dirasakan, oh kayak gini ya Ustazah, rasa tapai itu. Setelah mereka pengen tahu nih, gimana caranya dari yang kayaknya beras kok jadi makanan yang manis kayak gini? Nah, baru kemudian kami mengundang bintang tamu. Bintang tamu ini sebenarnya memiliki hubungan keluarga dengan salah satu guru di sekolah. Itulah kenapa dalam kurikulum Merdeka ini harapannya kolaborasi itu dikuatkan sekali. Di sini kami mengundang salah satu anggota keluarga atau kenalan dari salah satu guru untuk memberikan pemahaman awal terkait bagaimana membuat tapai. Ini anak-anak masih uji coba nih, ikut-ikutan aja bikinnya. Di pertemuan berikutnya, mereka yang bikin. Jadi ini anak-anak yang memasukkan ke dalam panci, kemudian nanti dikukus, itu anak-anak yang bikin. Sampai ditunggu kemarin itu hampir berapa ya? 1 pekan atau
Ada juga kemarin itu bahkan yang beberapa hari udah jadi tapainya. Nah, kemudian setelah mereka bikin ini, namanya saja ekonomi kreatif. Bagaimana agar suatu benda itu memiliki nilai lebih. Nah, maka anak-anak kami fasilitasi, kami bantu, kami dampingi untuk merancang produk apa yang bisa mereka buat yang bahan bakunya dari tapai olahan mereka. Nah, jadi ada anak-anak yang bikinnya itu pancake tapai, ada yang bikinnya itu es tapai, macam-macam kemarin itu. Ada yang bikinnya apa ya itu kayak keripik, saya lupa namanya. Jadi banyak setiap kelompok itu bikin. Nah, kemudian bahan-bahan mereka membuat apa? Membuat membuat olahan kreatif dengan bahan dasar tapa ini bagaimana? Nah, di sini kami memberikan modal kepada setiap kelompok. Anak-anak, ini modal untuk kalian terserah mau membuat olahan apa yang sumbernya dari tapai. Jadi kami kasih modal. Kemarin itu berapa ya? Saya lupa. 100.000 kalau nggak salah. Atau 80.000 ya. Kami kasih modal. Kemudian mereka yang nentukan nih. Mereka yang nentukan mau bikin apa. Mereka sendiri yang beli barang-barangnya itu. Itu juga dibuktikan oleh mereka dengan mereka mengirimkan foto proses jual beli bahan-bahan entah itu tepung, gula, telur, dan yang lainnya. Itu mereka kirimkan melalui WA, foto-foto proses pembeliannya. Dan saya ingatkan bahwa, nah ketika kalian beli, jangan lupa notanya ya. Kalian harus minta notanya. Kenapa? Karena nanti di pembelajaran selanjutnya akan ada kaitannya. Apa sih yang akan mereka lakukan terhadap nota tersebut? Nah, di sini dapat mereka olah, notanya masih disimpan oleh bendahara setiap kelompok, kemudian ini proses mereka melakukan jual beli dan kami memang menargetkan pembelinya itu adalah orang tua yang menjemput adik kelas 1, 2, dan 3 karena kami ini jualannya sekitar pukul 2 siang. Adik-adik kelas 1, 2, 3 itu waktu penjemputannya jam setengah 3 siang. Nah, jadi anak-anak bikin standnya dulu, mereka yang ngangkut mejanya, mereka yang membuat display tempatnya itu seperti apa. Bahkan ada beberapa yang sampai yang seperti ini, anak ini menjajakan sampai ke depan gedung kelas 1 untuk menarik pembeli agar bisa mereka bawa ke pasar kue kelas 6. Nah, kemudian setelah itu dapat nih kan adik-adik keuntungannya berapa, berapa uang yang mereka dapatkan. Di pertemuan berikutnya, di sini kami kaitkan dengan pembelajaran numerasi. Jadi anak-anak dengan format Excel yang kami berikan, mereka menuliskan modalnya itu berapa, uang yang mereka peroleh berapa, langsung nanti ada rumusnya. Jadi ada guru yang sudah membuatkan rumusnya itu, nanti akan akan otomatis tertulis berapa keuntungan mereka. Kemudian setelah mereka tahu keuntungannya berapa, mereka belajar nih, kami coba ajarkan bagaimana membuat laporan keuangan. Makanya tadi nota-nota tadi kami minta disimpan. Itu mereka tempel, ketahuan berapa laba bersihnya. Di situ kami ajarkan ke anak-anak bahwa setiap uang yang mereka peroleh di sana ada hak orang lain. Nah, di sini kemudian anak-anak kami bebaskan berapa perolehan mereka, berapa yang pengen mereka infakkan. Nah, di sini yang ini setiap perwakilan kelompok menyerahkan uang infak hasil penjualan kelompok mereka kepada saya, kemudian saya menyerahkan hasil uang infak ini ke masjid, kalau nggak salah saya serahkan ke masjid, karena sekolah itu punya 2 jenis infak di sekolah kami, ada infak teman asuh, ada infak masjid. Nah, itu pun kami bebaskan nih, nak mau infaknya ini kemana? Teman asuh kah atau mau ke masjid? Itu mereka yang menentukan. Oke, mungkin itu saja adik-adik yang bisa saya sampaikan. Senang sekali saya berbagi pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Langsung saya kembalikan ke Ibu Fathul untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Silakan Ibu Fathul. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Nurmiati. Menarik sekali ya apa yang beliau sampaikan tadi. Saya juga jadinya catatannya full ini Bu Siti. Karena banyak juga hal baru yang akhirnya saya sampaikan untuk nanti bekal kalau mengajar ke adik-adik mahasiswa ya. Oke, baik. Saya rasa adik-adik mahasiswa ini juga banyak yang ingin ditanyakan. Jadi silahkan
Kalau ada yang mau ditanyakan, untuk yang pertama ini kita buka sesi pertama untuk 2 orang penanya dulu. Boleh bertanya secara langsung atau melalui kolom chat. Silakan. Kalau mau bertanya langsung, boleh untuk raise hand dulu atau melalui kolom chat juga bisa. Silahkan, baik dari mahasiswa PGSD maupun dari PTI. Oke, silahkan. Jadi di sini dia ada 2 mata kuliah, Bu Siti. Jadi kalau mahasiswa PGSD itu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA. Tapi kalau di Prodi PTI itu namanya mata kuliah pembelajaran terpadu dan tematik. Tapi kalau berdasarkan apa yang disampaikan Bu Siti tadi, memang eh, segala sesuatunya itu secara ini ya terpadu istilahnya ya kegiatan pembelajarannya. Makanya tadi untuk contoh proyek P5-nya juga menarik sekali tadi tentang TAPE itu tentang ekonomi kreatif. Iya, kebetulan materi IPAS-nya itu ekonomi kreatif. Mm-mm. Kemudian ada pembelajaran juga di matematika mengenai nilai mata uang. Jadi ya Oh, kami splitkan aja langsung kami integrasikan di sana. iya, memang kalau untuk jenjang SD itu biasanya lebih ke keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Iya, betul. Karena memang untuk bisa diterapkan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, silakan adik-adik mahasiswa, kalau ada yang mau ditanyakan. Daniel, mungkin silakan Daniel. Kalau ada yang ditanyakan, ada Daniel? Atau dari... Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat Bu Siti. Izin saya bacakan dari Indah Febriatun. Izin bertanya, sebelum melaksanakan kegiatan P5 tersebut, apakah ada pendahuluan, misalnya pengenalan mengenai kegiatan ekonomi atau yang lain, Bu? Terima kasih sebelumnya. Silahkan, Bu Siti. Baik, terima kasih pertanyaannya. Betul sekali, saya tadi ketinggalan ya, sekalian mengkonfirmasi, menyampaikan bahwa memang perlu untuk kita melakukan kegiatan pendahuluan. Jangan sampai anak-anak itu seperti halnya robot, hanya kita yang merancang, mereka cuma ngikut, tapi mereka tidak memahami esensi dari pembelajaran tersebut. Itu kan hal yang fatal bagi kita. Jadi adik-adik betul sekali untuk kegiatan pendahuluannya itu bagaimana pada pembelajaran IPAS, khususnya pada bagian ekonomi kreatif, anak-anak itu saya itu apa ya, memberikan kembali tantangan kepada anak-anak. Saya sebutkan kayak gini, nak, di rumah silahkan kalian menjadi paparazi. Anak-anak tuh bingung tuh, paparazi ngapain Ustazah? Kan konotasinya negatif nih. Lalu kata saya, temukan aktivitas jual beli atau aktivitas apapun yang menurut kalian itu ada kaitannya dengan konsep ekonomi, entah itu jual beli atau apapun. Jadi ada setiap anak-anak itu saya beri waktu untuk mengirimkan karena mata pelajaran IPAS itu kalau nggak salah tahun tadi ada jadwalnya itu di hari Senin. Nah, di pekan sebelumnya sudah saya sampaikan kepada anak-anak, silahkan kirimkan fotonya ke WA Ustazah paling lambat hari Senin subuh. Nah, anak-anak itu biasanya kalau misalkan apalagi Sabtu dengan Ahad itu bisa bisa perlu diingatkan lah, apalagi anak-anak. Kalau mahasiswa kan tentu kemandiriannya itu Masya Allah. Kalau di SD kita perlu lebih sabar nih, ingatkan terus, ingatkan terus. Jadi ada yang ngirim subuh tuh Bu, ada yang ngirim subuh, ngirim Ustazah ini foto foto punya ulun bahasa Banjarnya anak-anak. Jadi ada yang ngirim Gojek, ada yang ngirim mamanya itu belanja ke warung, macam-macam tuh. Ada yang ngirim foto mamanya lagi masak, ada yang mengirim proses mereka beli nasi kuning, macam-macam. Jadi setiap anak itu saya minta mengirimkan
apapun yang ada kaitannya dengan ekonomi. Nah, di sana baru kemudian saya printkan saat pembelajaran IPA, foto itu saya bagikan kepada pemiliknya masing-masing. Nah, kemudian saya bagikan lembar kerja ke anak-anak. Lembar kerjanya adalah mereka dengan bahan bacaan. Saya sebenarnya untuk pembelajaran itu eh, tid- cukup menghindari yang namanya ceramah. Jadi anak-anak itu sudah dibiasakan mereka cari informasi sendiri. Itulah kenapa biasanya di dinding-dinding itu sudah saya sediakan bahan bacaan-bahan bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu saya persilahkan untuk menggunakan laptop saya ataupun HP pribadi saya untuk mereka cari informasi. Itu sudah mulai mereka kelas 5 udah terbiasa. Jadi udah tahu. Baru kemudian mereka mengidentifikasi. Ini hanya saya tuliskan informasi produksi itu seperti apa, konsumsi itu seperti apa, distribusi itu seperti apa. Udah tuh. Tinggal mereka menentukan gambar yang mereka miliki itu termasuk aktivitas ekonomi yang mana. Tuh, setelah itu selesai, baru nih nanti kelompok itu presentasi. Dapat mereka presentasi, ada masukan dari kelompok yang lain, karena pasti masukan itu pasti ada. Kenapa? Karena gambar yang mereka analisa itu beda-beda. Kan misalkan 24 siswa berarti ada 24 foto yang akan dianalisa oleh setiap orang yang berbeda. Nah, kemudian dapat nih, tinggal kita keluarkan aja lagi. Produksi itu seperti ini, konsumsi itu seperti ini, distribusi itu seperti ini. Kalaupun misalkan ada hal-hal yang dianggap bias, biasanya anak-anak akan tanya. Karena mungkin anak-anak ini adalah, saya merasa sih, karena sebelumnya, sebelum kurikulum Merdeka itu belum digunakan, masih K13 kan dulunya, entah itu K13 ataupun KTSP, keterampilan kritis, berpikir kritis anak-anak itu banyak mengalami peningkatan ketika kami menerapkan kurikulum Merdeka ini. Banyak hal-hal, pertanyaan-pertanyaan yang awalnya saya tidak expect, tidak apa ya, terkejut ketika mereka bertanya. Dan itu sebenarnya diambil dari proses berpikir kritis mereka. Jadi anak-anak tuh udah terbiasa memberikan masukan, pertanyaan, ataupun kritik yang membangun terhadap teman-temannya. Udah ada pertanyaan, saya berikan konfirmasi, kita elaborasi bersama apa pemahaman yang pas, yang sebenarnya. Baru kemudian di pertemuan berikutnya, kami nggak langsung bikin tapa itu, adik-adik. Jadi yang kami lakukan adalah anak-anak saya berikan tantangan kembali. Mereka mau menyampaikan atau memahamkan atau menjelaskan, bukan, mempresentasikan pemahaman mereka mengenai konsep aktivitas ekonomi itu terserah mau bagaimana. Jadi kemarin itu ada kelompok yang pengennya role playing. Jadi ada yang berperan jadi penjual, ada yang berperan menjadi pembuat nasi kuning. Jadi properti-properti mereka itu mereka yang bikin. Ada yang sampai kertas dihancur-hancur kecil-kecil, diwarnai kuning-kuning, jadinya nasi kuning. Sampai ada yang bikin topi-topian chef itu dari kertas juga. Ibaratnya, Ustazah ada ini kah? Ada. Kalau ada, silahkan diambil secukupnya. Mereka yang bikin propertinya, di situ mereka menyampaikan pemahaman mereka. Oh, ini bagian konsumsi. Oh, ini bagian produksi. Oh, ini bagian distribusi. Ada yang memilih role playing. Tapi ada juga beberapa anak yang memang kecenderungannya dia suka gambar, maka dia hanya menjelaskan berupa gambar sketsa dirinya saja. Ada anak yang suka ngomong, suka cerita, ya mereka menyampaikannya dengan cerita mereka. Dan biasanya hal yang saya lakukan sebelum anak-anak menyampaikan atau mempresentasikan hasil pemahaman mereka, hal yang perlu kita lakukan adalah kita sudah menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaiannya itu seperti apa. Alangkah tidak adil kalau kita melakukan penilaian tetapi anak-anak tidak tahu rubrik penilaiannya bagaimana. Karena itulah yang nantinya akan menjadi panduan bagi anak-anak. Mungkin setelah itu selesai, baru kami lanjut ke yang bagian tadi, pembuatan tapai, pengenalannya bagaimana. Karena itu kegiatan P5, adik-adik, P5 itu sendiri dalam kurikulum Merdeka untuk kelas 4 sampai 5 itu 252 JP dilaksanakan selama 1 tahun. Kami sendiri 252 karena 1 tahun itu kami ngambilnya hanya 2 tema.
berarti 126. Nah, jadi P5 itu kami lakukan dengan durasi alokasi waktunya itu 126 JP. Makanya panjang prosesnya. Jadi yang saya sampaikan di slide tadi itu cuma ringkasan beberapa aktivitas anak-anak. Sebenarnya ada step by stepnya. Jadi kalau dihitung-hitung P5 itu sendiri itu ada 10 aktivitas. Kami itu sistemnya blok, jadi dilaksanakan selama 10 hari. Mulai dari pukul 8 sampai selesai pembelajaran setengah 4. Sampai pukul setengah 4 itu hanya melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila saja. Harapannya apa? Sebenarnya kan proyek ini bukan tujuan utamanya itu bukan produk, tapi apa yang terkuatkan profil pelajar Pancasilanya, entah itu kemandiriannya, gotong royong, nalar kritis, kebinekaan global, ataupun yang lainnya. Mungkin seperti itu, Ibu Fatul. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Menarik sekali ya. Berarti di sini titik poinnya bukan di proyek yang dikerjakan Bu Siti ya, tetapi lebih ke proses saat mereka mengerjakan proyek tersebut. Begitu ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Eh, ini sebenarnya banyak pertanyaan dari saya Bu Siti ya, cuman karena kita mengutamakan dari mahasiswa dulu, saya minta mungkin ada satu lagi pertanyaan Bu Siti dari Haskiatri Penando. Izin bertanya Bu, bagaimana mengontrol peserta didik supaya aktivitas kegiatan pembelajaran ekonomi kreatif tadi sampai ke tujuan akhir pembelajarannya sampai finish? Dan apakah Anda kendala dalam mengatur anak tersebut dalam melaksanakan pembelajaran tersebut? Terima kasih. Silakan Bu Siti. Oke, terima kasih kembali. Jadi, memang yang namanya rancangan itu pasti ada kendala. Dan seringkali, bukan seringkali, kadang-kadang rancangan itu bisa saja berubah ketika kita terapkan di kelas. Jangankan itu adik-adik. Rencana pembelajaran saya ini kebetulan tahun tadi diamanahi megang hanya mapel IPAS untuk 4 kelas. Kelas 6A sampai 6D. Kalau sekarang ini hanya megang satu kelas tetapi 3 mapel. Matematika, Bahasa Indonesia, sama IPAS 3. Kalau tahun tadi itu hanya fokus ke IPAS saja. Mata pelajarannya sama nih. Kontennya sama, tapi pembelajaran yang kita lakukan antara kelas A dengan kelas B mungkin saja mengalami modifikasi. Kenapa? Karena kondisi siswanya berbeda. Nah, di sini apakah apa tadi? Agar sampai ke tujuan akhir, sampai finish. Tentunya bagaimana kita bisa melaksanakan implementasi kalau rancangannya tidak matang. Itulah kenapa dalam kurikulum Merdeka, bukan dalam sekolah, itu kan sekolah yang kurikulum Merdeka ini adalah sekolah-sekolah yang memang mau menerapkan IKM dan sekarang itu sudah ada arahan dari setiap kepala dinas untuk mengikuti IKM bagi sekolah-sekolah. Kalau kami kan sebutannya sekolah penggerak nih. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka itu diupayakan sekali harus ada yang namanya komunitas belajar. Di komunitas belajar itulah bukan hanya satu guru yang merancang. Yang tadi saya sampaikan itu bukan saya sendiri yang merancang. Kami semua di jenjang itu yang merancang. Kebetulan nih, misalkan kelas 6. Kelas 6 ini kami tahun ini antara saya ini kan UKWA 1. Ada satu sekolah lagi namanya UKWA 2. Kami berdampingan sekolahnya. Masih di yayasan yang sama. Total kelas 6-nya itu 7 kelas. Guru yang fokus ngajar di kelas 6 itu ada 11 orang. Berarti ada 11 kepala yang memberikan masukan agar perencanaan itu bisa matang. Nah, kemudian apakah ada kendala dalam mengatur anak-anak? Tentu ada kendala. Ibaratnya kan kita itu tidak bisa, anak-anak itu bukan robot, adik-adik lah. Kita kadang mengharapkan anak-anak seperti ini, kenyataannya seperti ini. Nah, itu wajar karena mereka adalah manusia yang hidup, bukan benda mati. Tetapi kendala yang paling saya rasakan itu adalah kendala saat pertama kali menerapkan kurikulum Merdeka. Pada saat pertama kali menerapkan kurikulum Merdeka itu tahun 2021 itu masih zaman COVID ya Bu Fathul. Bayangkan di sana kan sudah banyak informasi bahwa loss learning-nya itu Masya Allah luar biasa.
anak-anak kelas 4 memiliki pemahaman seperti siswa kelas 2 itu sesuatu yang lumrah, sangat wajar, karena kondisinya itu sangat luar biasa, berbeda dengan kenyataan pada normalnya. Jadi ketika kami tahun pertama pembelajaran tatap muka, kami menerapkan kurikulum Merdeka, itu adalah tahun yang kami perlu beradaptasi secepatnya, anak-anak perlu beradaptasi juga dengan baik. Itulah kenapa ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di awal-awal untuk siswa kelas 4, mereka itu ada kekhawatiran. Kan saya bilang nih, misalkan kami pakai diferensiasi produk. Nah, silahkan kalian mau membuat produknya apa. Pemahaman pembelajaran pian itu mau pian cerita kah? Mau si anak ini mau bikin diorama kah? Mau bikin role playing kah? Silahkan. Nah, di awal-awal anak-anak itu nggak percaya sama saya. Bayangkan Bu Fatul. Jadi takut nanti nilainya kayak gimana Ustazah. Padahal tuh baru kelas 4 loh Bu Fatul. Tapi mereka itu udah terpikir ke sana. Kan sebenarnya di sana perlu kita pahamkan bahwa belajar itu bukan sekedar nilai loh yang kita cari. Kan bukan sekedar nilai yang kita cari. Bagaimana ajar ilmu itu nanti bermanfaat untuk mereka ke depannya. Nah, jadi ketika saya bebaskan seperti itu, kelas 4 itu 90% mereka milihnya gambar aja. Padahal berdasarkan tes keminatan yang saya temukan, anak-anak itu sebenarnya punya minat belajarnya itu bukan hanya ke gambar, tapi ada yang suka cerita lah, ada yang suka main drama-dramaan lah. Apalagi kelas 4 Putri itu dulu biasanya kalau misalkan jam Jumatan itu kan Putri nggak ada aktivitas, mereka hanya di kelas. Mereka itu suka bikin drama sendiri, bikin naskah sendiri, main-mainan sendiri, dan minta waktu 30 menit untuk mereka tampil di hadapan teman-temannya. Itu pasti di setiap Jumat. Kan sudah kita ketahui nih ada bakat ke arah sana. Tapi mereka kebanyakan milihnya itu tadi gambar. Karena pengennya sesuatu yang secara fisik bisa selalu mereka sentuh dan mereka pegang. Jadi ada bukti nyatanya kan. Nah, itu kendala yang saya hadapi. Tetapi kemudian setelah ada siswa yang pengen beda dari yang lain, ada yang bikin diorama, ada yang bikin role playing. Saya langsung biasanya kami itu kalau penilaian itu saya langsung beritahukan nilainya berapa. Umpan balik saya entah itu kelebihan hasil pekerjaan mereka, apa yang masih kurang, apa yang perlu ditingkatkan itu biasanya saya sampaikan entah eh, per orang atau per kelompok itu saya sampaikan. Jadi mereka tahu nanti perbaikan pembelajarannya itu bagaimana. Nah, setelah mereka tahu bahwa oh ternyata hasil ini pun dihargai nih oleh ustazah, ada loh nilainya. Maka kemudian di tahun berikutnya mereka di kelas 5, mereka di kelas 6, itu sudah tidak banyak lagi kendala yang terjadi karena anak-anak itu udah tahu ritme pembelajaran itu seperti apa. Ustazah itu akan kurang cuap-cuap, hanya mereka itu jalan, dapat info, pindah lagi, dapat info, presentasi, penguatan, mereka udah tahu ritme pembelajaran itu seperti apa. Jadi mungkin itu Ibu Fatul. Baik, terima kasih Bu Siti. Berarti di sini poinnya adalah kendalanya di awal Bu Siti ya, saat mulai. Tapi kalau berikut-berikutnya insya Allah akan berjalan lancar. Baik, ini menarik sekali sebenarnya. Hanya saja sayang ini sudah waktu kita sudah menunjukkan pukul 14:03 di wilayah Palangkaraya, waktu Indonesia Barat, dan mungkin di tempat Bu Siti sudah pukul 15 Bu Ya. Siti ya di wilayah Kalimantan Selatan. Berarti izin saya cukupkan sampai di sini, Bu Siti. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktunya. Banyak sekali untuk saya pribadi, ini jujur banyak sekali yang bisa saya peroleh informasi yang semoga nanti bisa saya manfaatkan untuk disampaikan ke adik-adik mahasiswa yang lain, khususnya dalam hal implementasi kurikulum Merdeka yang mana tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti secara teknisnya bagaimana sehingga nanti harapannya karena nanti keluaran dari mata kuliah ini Bu Siti saya harap mahasiswa itu bisa merancang nantinya merancang bagaimana pembelajaran khususnya di kurikulum Merdeka ini paling tidak mereka sudah punya bayangan nanti pelaksanaannya seperti apa yang pastinya tadi tidak ada ceramah lagi Bu Siti ya jadi guru itu harapannya bisa santai saja lagi dalam arti tidak terlalu banyak untuk menjelaskan.
Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bu Siti. Semoga nanti kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lain, yang lebih baik lagi. Baik, bukan hanya di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Semoga nanti insya Allah Amin. semoga bertemu. Terima kasih, sehat selalu Bu Siti. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi